wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Syima Nabila. Dan saya Aksini Munania, kami dari kelas 12 IPS. Di video podcast ini, kami akan membahas mengenai tokoh muslim ini. Kira-kira tokoh muslim siapa nih yang akan kita bahas? Di sini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua tokoh matematika muslim dunia nih. Wah, siapa itu? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, bisa dikasih tahu ke teman-teman. Beliau bernama Al-Khwarizmi, bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi nih. Beliau lahir di kota kecil yang bernama Khwarizm di Khiva, di Uzbekistan tahun 780 Masehi. Bagaimana perjalanan beliau dari kecil hingga bisa menjadi tokoh termuka? Saat kecil itu orang tua Al-Khwarizmi membawanya pindah ke Baghdad. Nah, dari situ ia mulai semangat menuntut ilmu hingga saat remaja beliau diangkat menjadi anggota Baitul Hikmah. Apa itu Baitul Hikmah? Baitul Hikmah itu adalah lembaga penerjemah, pusat ilmu pengetahuan dan pusat penelitian, dan ada juga perpustakaannya yang dibangun pada masa Harun al-Rashid dan menjadi lembaga akademik yang paling bergengsi di Baghdad pada masa itu tuh. Berarti masa pemerintahan itu ikut mendukung perkembangan ilmu pengetahuan ya? Nah, benar banget, Nat. Selain itu, beliau itu juga sangat terbuka pada sumber-sumber ilmu pengetahuan dari manapun, baik dari Yunani, India, bahkan Romawi. Nah, selain itu, ia juga mempelajari bahasa Sanskerta dan bahasa Yunani yang digunakannya untuk menerjemahkan buku-buku dari luar ke dalam bahasa Arab. Mungkin hasil membaca, mempelajari, hingga menerjemahkan buku membuat pengetahuan dan kemampuannya semakin cemerlang ya? Benar banget, karena keterbukaannya dalam mengadopsi ilmu-ilmu pengetahuan dari manapun itu membuat Al-Khwarizmi ini melahirkan banyak karya. Bisa dikasih tahu ke teman-teman apa aja karya-karyanya ya? Karya terbesarnya itu adalah Al-Jabar dengan bukunya Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, sebuah buku yang membahas solusi sistematis dari konsep matematika Yunani itu. Lalu adakah karya yang lain dari beliau? Bukan cuma Al-Jabar nih, beliau juga yang memperkenalkan sejarah penggunaan angka 1 sampai 9, juga konsep algoritma yang sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, yaitu sebagai jantungnya ilmu komputer tuh. Lalu adakah kontribusi dari yang lain dari beliau? Selain sebagai matematika yang terkemuka itu, beliau Al-Khwarizmi itu tidak hanya berhasil di bidang matematika saja, tetapi beliau berkontribusi di bidang astronomi, geografi, hingga astrologi. Itulah kira-kira gambaran bapak matematika kita ini, Al-Khwarizmi. Tentunya beliau bisa menelurkan karya-karya yang sangat berpengaruh bagi kehidupan saat ini itu karena didasari rasa ingin tahu, juga terbuka terhadap hal-hal dari luar. Juga pada masa kepemimpinan beliau, Harun al-Rashid itu juga sangat mendukung ilmuwan-ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuannya. Nah, mungkin dari situlah ia terdorong terus untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Sekarang gantian kamu nih, siapa tokoh yang mau kamu kenalin nih ke teman-teman semua? Yaitu seorang dokter Persia terkemuka yang menjadi filsuf muslim serta perintis ilmu kedokteran dunia, yaitu Ibnu Sina. Wah, bisa dijelasin dulu dong ke teman-teman seperti apa sih biografi dari Ibnu Sina ini? Boleh, jadi gini, Ibnu Sina lahir pada 1980 Masehi di Bukhara, Uzbekistan. Ibnu Sina saat berusia 13 tahun mulai mempelajari ilmu medis dan dengan cepat mendapatkan reputasi yang baik. 3 tahun kemudian dia mendedikasikan semua usahanya untuk belajar kedokteran. Status sebagai seorang dokter terkena diraihnya saat berusia 18 tahun. Wah, di usia 18 tahun sudah bisa menjadi dokter. Lalu karena apa sih beliau itu di usia yang muda itu sudah bisa menjadi dokter yang terkenal? Dalam periode itu, dia berhasil menyembuhkan Nuh ibnu Mansur, penguasa Samanid. Semua tabib saat itu sudah putus asa menangani penyakit Sultan II. Atas usahanya yang besar, tabib muda ini diperbolehkan mengakses perpustakaan Sultan yang luas berisi manuskrip lengkap. Nah, mungkin karena bisa mengakses perpustakaan ini, beliau bisa mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuannya ya. Itulah yang memfasilitasi selama kegiatan penelitiannya. Dan saat menginjak usia 22 tahun, ayahnya wafat. Dia memutuskan pindah ke Jurjan dekat Laut Kaspia dan mengajar tentang logika serta astronomi, serta menulis dan mengajar karya-karyanya di Hamadan. Berarti sudah banyak dong karya-karya dari Ibnu Sina ini? Ya. Karya ilmiah yang paling penting bagi ilmu kedokteran adalah Al-Qanun fi Al-Tibb yang dikenal sebagai Qanun di Barat. Di dalamnya terdiri dari pengetahuan medis yang tersedia dari sumber kuno dan muslim. Karya besarnya yang lain adalah The Book of Healing. Bisa dikasih tahu nggak ke teman-teman apa sih isi dari buku ini? Boleh dong.
Buku ini dimaksudkan untuk menyembuhkan jiwa, seperti penyakit menular, kesehatan emosional, dan kontribusi lainnya. Dua tokoh tersebut yaitu Al-Khwarizmi dan Ibnu Sina, kita bisa mengambil amanah bahwa meskipun semua itu kecerdasan berasal dari Allah, namun manusia itu perlu meningkatkan kemampuannya dan meningkatkan kehidupan mereka dengan mengembangkan keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual. Dengan iman menjadi salah satu dari beberapa bahan utama yang menopang kehidupan, Allah sebagai titik tertinggi di atas intelek murni tidak bertentangan dengan upaya manusia untuk mencari ilmu pengetahuan. Sebab dengan ilmu pengetahuan itu manusia lebih memahami keagungan Allah. Sekian yang bisa kami sampaikan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.